وحكمة لما ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال فاشهدوا وأنا الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن تولى بعد ذلك فأولئك الفاسقون أفغير دين الله يبغون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا قل آمنا بالله وما أنزل علينا
وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أنزل علينا على إسماعيل وإسماعيل ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغ الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على على رسول رسول الله وآله وآله الله الأطهار على رسول رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل Oh, salli ala اللهم Muhammad. صل على محمد Ajil وآل. farajakum. Saya kembalikan Ustadz. Terima kasih banyak kepada Ustadz Wahidin bin Wahid. Kita sampaikan semuanya. Semoga Allah SWT selalu memberkahi beliau, menjadikan ayat-ayat yang dibacakan kepada kita tadi, huruf demi huruf, kata demi kata, sebagai wasilah baginya untuk nanti di yaumil akhirah mendapatkan syafaat ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ayat-ayat yang Bapak Ibu lafazkan tadi menjadi pertimbangan bagi Allah Subhanahu wa taala, menjadi keberkahan sehingga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezekinya kepada Bapak Ibu semuanya, melapangkan hidupnya, memudahkan segala urusannya, keluarga yang sakit diberikan kesembuhan, yang sekolah dilancarkan sekolahnya. Kita teruskan surat Ali Imran.
Surat Ali Imran adalah surat yang ketiga. Ali Imran sendiri adalah keluarga Imran. Turunnya di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 200 ayat. Jadi 200 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat 85. Mari kita teruskan surat Ali Imran kita dengan mereview kembali ayat yang terakhir kita bahas, yaitu ayat 80. Allah SWT berfirman di ayat 80 ini masih berkenaan dengan ahli kitab, terutama Nabi SAW. Jadi Ali Imran ini paling banyak berbicara tentang ahli kitab karena memang Ali Imran ya keluarga Nabi Isa, keluarganya Nabi Yahya, keluarganya juga Nabi Zakaria, keluarganya juga Siti Maryam, sehingga kemudian ini adalah termasuk keluarga di sekitar manusia-manusia suci. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba. Jadi tidak mungkinlah manusia seperti kita yang diutus, dipilih, diangkat, ditugaskan oleh Allah SWT menjadi perantara dirinya dengan kita manusia, perantaranya Allah kepada kita berbicara, menyampaikan risalah, ajaran, kehendak-kehendak Allah, memperkenalkan Allah kepada kita melalui para nabi dan rasul tersebut, untuk kita hanya mengenal satu Tuhan, beribadah kepada satu Tuhan. Tiba-tiba nabi dan rasul tersebut menyuruh kita manusia beribadah kepada dirinya ataukah kepada malaikat. Wala ya'murakum, tidak mungkin mereka para nabi dan rasul menyuruh kalian untuk tattakhidul malaikata wan nabiyina, menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai arbaba, sebagai Tuhan-Tuhan. Sehingga Tuhan menjadi jamak, menjadi majmuk. Aya'murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun. Apa masuk akal mereka capek-capek bekerja dari awal sampai akhir dengan segala macam risikonya, menyuruh kita mengimani satu Tuhan, tiba-tiba belakangan menyuruh kita ingkar kepada yang satu itu, seraya menyembah lebih daripada yang satu. Pertanyaannya, aya'murukum, apakah mungkin dia atau mereka menyuruh kalian bil kufri, bersikap kufur, badai antum muslimun, setelah mengajarkan kita semua ini manusia muslimun, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata muslim di sini berserah diri, seperti dalam surat Al Imran ini nantinya yang dibaca setiap Jumat dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu juga yang kita baca di surat Al-Baqarah pada saat Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub akan meninggal dunia, juga menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa Allah telah memilihkan kalian ad-din, maka kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali hanya berserah diri kepada yang satu. Jadi muslim artinya berserah diri kepada yang satu, itu namanya muslim. Jadi orang Islam itu adalah orang yang berserah diri kepada yang satu. Jadi orang Islam itu dua macam. Orang Islam yang hanya menyandang nama Islam, dan orang Islam yang selain menyandang nama Islam juga mensifatkan jiwanya dengan Islam, yaitu jiwanya berserah diri kepada Allah. Seperti pembahasan kita sebelumnya bahwa biskuit itu ada dua macam. Ada biskuit yang mereknya A tetapi isinya B. Ada juga biskuit mereknya A, isinya juga A. Nah, itu yang paling cocok. Jadi biskuit mereknya A tetapi isinya B. Ya, seandainya kita dipaksa memilih, ada biskuit yang mereknya A tetapi isinya B, dan ada mereknya B tetapi isinya A, tentu kita memilih yang isinya A kalau memang yang kita cari adalah isinya A. Apa sebabnya? Karena menurut Allah yang dilihat dari kita adalah hatinya. Dalam sebuah hadis dengan tegas dikatakan, innallaha la yanzuru illa suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada suar, postur, penampilan lahiriah kalian. Begitu juga wa amwalikum, Tuhan tidak melihat kepada harta benda kalian. Kalau Allah melihat harta benda, tentu Fir'aun mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Walakin akan tetapi yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kepada qulubikum, kalbu-kalbu kalian, wa a'malikum, dan amal-amal perbuatan kalian. Jadi yang Allah lihat dari kita adalah kalbu kita dan amal-amal perbuatan kita. Nah, kalbu dan amal perbuatan yang mana? Yang muslimun, yang berserah kepada yang satu, yang tunggal. Hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Hanif, tulus, lurus, hanya menyerah kepada yang satu saja, berserah diri kepada yang tunggal, dan tidak ada syirik sama sekali dalam jiwanya, sesedikit apapun juga. Sekarang kita masuk pada ayat baru yang kita baca tadi, yaitu bahwa ayat 81 ini, Bapak Ibu sekalian, bisa mencatat dengan baik, karena ini sebetulnya 81 penting. Karena selama ini kan kita berpikir bahwa selalu nabi yang belakangan ikut pada nabi yang terdahulu. Ya, jadi nabi yang belakangan ikut pada nabi yang terdahulu. Ya, dari sisi kesyiahan, kepengikutan iya. Nabi Ibrahim itu benar-benar syiahnya Nabi Nuh begitu. Tetapi dari sisi kebersujudan, kemembantuan, keberimanan, yang dahulu mengimani yang belakangan. Dari sisi kenabian. Nah, inilah yang kita coba bahas di dalam ayat 81 ini. Coba kita baca ayatnya. Allah SWT berfirman, wa'id akhadallah, dan ingatlah ketika akhadallah, Allah mengambil misak, janji. Nah, dari sini janji juga. Di kemarin ada pertanyaannya Pak Jamal tentang janji ini, misak. Jadi ingatlah ketika Allah mengambil misak. Misak di sini bukan ahad, tetapi misak, janji. Kalau ahad itu janji kepemimpinan, kalau ini adalah janji kenabian, misak. Dari sini biasa kita mendengar istilah misakan ghalidha, perjanjian yang sangat kukuh, yang sangat kuat. Wa'id akhadha Allah, dan ingatlah ketika Allah mengambil misak. Misak itu adalah perjanjian an-nabiyyin dengan para nabi. Jadi Allah mengambil perjanjian kepada nabi-nabi. Kapan? Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, yaitu sesaat sebelum dilantik, diangkat, dikirim ke bumi menjadi nabi. Jadi perjanjian ini adalah perjanjian di alam rohani ini. Misak ini perjanjian dalam rohani. Sama dengan pada saat kita juga di alam rohani berjanji juga, alastu birabbikum, qalu bala syahidina. Itu juga adalah misak juga, perjanjian juga di alam rohani. Apakah nanti kalau aku keluarkan kamu ke alam dunia, ke alam materi, ke alam ruang waktu, apakah kamu di sana tetap mengibadahi aku sebagai Tuhanmu yang tunggal? Qalu, semuanya kita menjawab, bala syahidina. Betul Tuhan, syahidina, kami bersaksi, kami berjanji bahwa kamu adalah Tuhan kami. Jadi sebelum kita ke dunia ini, maka kita ditanya dulu. Jemaah sekalian, kita ini tadinya secara fisik tidak ada. Jadi secara fisik ini tidak ada, lalu kemudian kita mulai mengada. Di mana kita mengada? Di dalam tubuh ibu kita. Kita mengadanya di dalam tubuh ibu kita. Di melalui rahim ibu kita, kita mengada. Jadi kita loncat dari ketiadaan keberadaan ke dalam keberadaan. Dari tidak eksis menjadi eksis. Di manakah perubahan tidak eksis menjadi eksis, non-existence menjadi eksisten itu? Di dalam rahim ibu kita. Makanya rahim ibu kita itu penting sekali. Ya. Nah, sebelum kita menjadi eksis di sana, ditanya juga, alastu birabbikum, qalu bala syahidina. Begitu juga di sini. Sebelum Nabi itu dilantik jadi Nabi di alam rohani sana, sebelum diturunkan ke bumi ini untuk menjalankan tugas-tugas kenabiannya, Allah membuat pertanyaan dulu kepada mereka. Jadi ini yang disebut dengan perjanjian. Perjanjian itu diwujudkan dalam bentuk pertanyaan. Lama ataitukum, tatkala nanti. Saya artikan di sini lama tatkala. Jadi kita artikan ini tatkala. Jadi tatkala nanti, ataitu, aku berikan, tunya aku berikan, kum kepada kalian. Jadi ataitu kum, aku berikan, aku datangkan kepada kalian, min kitabin, kitab suci.
turunkan kepadamu daripada kitab suci. Wa hikmatin, dan hikmah. Hikmah kita sudah sering bahas ya. Wa hikmatin, ya. Jadi saya berikan kepada kamu kitab suci dan hikmah. Summa ja'akum. Ada yang tidak diberikan kitab suci, tidak diberikan hikmah. Seperti Luqman itu tidak diberikan kitab suci, tidak diberikan hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Hikmah. Jadi Al-Quran mengatakan Allah berikan kepada Luqman hikmah. Hikmatin, summa, kemudian ja'akum, datang kepada kalian. Kemudian ja'akum, datang kepada kalian. Kumnya di sini kembali kepada nabiin. Jadi kumnya di sini ya, kembali ke sini nabiin ya. Jadi wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Nah, ini yang disebut dengan ja'akum ya. Datang kepada kalian itu nabi-nabi tadi. Rasulun, maksudnya rasul lagi di belakang kamu. Jadi datang, jadi kan belakangan. Datang lagi kepada kalian rasul baru. Yang rasul itu adalah musaddiqun. Ini kata-kata baru itu maksudnya di alam rohani, di alam materi ya, di alam dunia. Seperti Nabi Muhammad kita dibanding Nabi Isa, Nabi Muhammad kan Nabi baru karena dia Nabi Isa secara fisik, secara biologis duluan. Nabi Isa dibanding dengan Nabi Yahya, ya Nabi Isa baru. Karena kita sudah terangkan Nabi Yahya dulu lahir. Jadi datang kepada kalian rasulun, seorang rasul. Datang kepada kalian rasul. Yang rasul itu musaddiqun, membenarkan atau meneruskan. Kita artikan saja meneruskan. Ya, artinya musaddiqun membenarkan, tapi artinya meneruskan. Lama ma'akum, ajaran yang ada pada saat kalian diutus. Ma'akum itu ma'akum bersama kalian. Ya. Meneruskan ajaran yang ada pada kalian. Jadi misalnya ditanyalah Nabi Musa, wahai Musa, nanti akan ada Nabi Isa. Kita loncat-loncat saya Nabi Isa yang akan meneruskan ajaran kamu, agama kamu, meneruskan Taurat. Ma'akum. Allah bertanya, la tu'minun nabihi wa la tansurunahu. Apakah kamu benar-benar akan beriman? Coba lihat taukidnya di sini dua, lam taukid dan nun taukid. Ya, ini ada dua taukidnya. Jadi taukid itu adalah penegasan ini, lam dengan nun. La tu'minuna, apakah engkau benar-benar akan mengimaninya bihi wala tansuruna, dan benar-benar akan menolongnya, membantunya. Jadi kita lihat sini. Lam taukid dan nun tasydid, nun taukid. Ya. La tu'minuna, apakah engkau benar-benar akan mengimaninya bihi, dengannya, beriman dengannya, wala tansuruna, dan benar-benar akan menolongnya. Qala, lalu kemudian Allah meneruskan sebelum mereka menjawab. Qala, Allah berkata lagi. Jadi dua kali Allah berkata di sini. Qala, Allah berfirman. Ya. Di sini Allah mengambil misak dari Nabi. Allah berkata, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunah. Qala, kemudian Allah berkata lagi, berfirman lagi, a'akrartum, apakah kamu siap berikrar? Ini mengambil ini sebagai sumpah. Wa akhadtum ala dzalikum isri, dan mengambil itu semuanya, mengambil kata-kata ini ala dzalikum isri sebagai perjanjian antara kamu dengan aku. Apakah kamu siap mengambil kata-kata ini, menerima kata-kata ini, dan menjadikan kalimat ini sebagai isri, perjanjian antara engkau dan aku? Nah, disinilah mereka qalu, mereka menjawab. Siapa mereka tadi sini? Nabi-nabi tadi atas ya. Ini, nabi-nabi sini nih. Ya. Nabi-nabi yang kum tadi di sini nih, yang kum, ya. Nabi-nabi menjawab. Qalu, mereka menjawab. Pendek saja, akrarna, kami berikrar. Kami bersumpah, Tuhan, bersumpah apa? Kami siap akan mengimani Nabi yang datang setelah kami dan menolongnya. Jadi sudah clear sekarang bahwa Nabi yang datang duluan siap mengimani dan menolong Nabi yang datang belakangan. Itulah sebabnya di dalam surat Yusuf kita lihat kok Nabi Yusuf sujud kepada, kok Nabi Yakub sujud kepada Nabi Yusuf. Ya. Kok bisa seperti itu? Ya karena seperti ini, mereka semuanya harus beriman,
mengimani, mempercayai bahwa inilah pelanjut kenabian mereka. Jadi pelanjut kenabian mereka artinya sesaat sebelum mereka meninggal, mereka harus mengimaninya. Jadi harus ibaratnya mengangkat tangannya Nabi Yusuf di depan saudara-saudaranya yang lain, di mana Nabi Yakub mengatakan bahwa saya mengimani, saya percaya bahwa Yusuf ini akan menjadi pelanjut kenabian saya. Kalian, saudara anak-anakku sekalian, saudara-saudara Yusuf diminta untuk juga mengimaninya. Nah, jadi seperti itu. Maka Nabi Yakub contohkan dia sujud kepada Yusuf. Jadi sujudnya itu bukan sujudnya ayah kepada anak, tapi sujudnya Nabi terdahulu kepada Nabi yang datang belakangan. Ya, seperti tadi dalam ayat ini. Jadi semua mengatakan aqrarna, kami bersumpah, kami berikrar. Ya, jadi kita lihat dulu ceritanya Nabi Yusuf tadi ya supaya lebih jelas, supaya bukan hanya sekedar cerita ya. Kita lihat surat 12. Ayatnya 100. Mana ini Yusuf? Oh, salah surat Yusuf ya ini. Ya. Coba kita baca surat Yusuf ini ayat 100. Ketika Nabi Yakub, istrinya Nabi Yakub, anak-anaknya Nabi Yakub yang 10 orang. Kenapa 10 orang? Karena kan sekarang Nabi Yusuf dan Benyamin sudah duluan ada di sana. Nabi Yusuf dulu terus menahan Benyamin, kan begitu ceritanya. Sekarang semuanya lah Nabi Yusuf, semuanya adalah Nabi Yakub, istrinya, anak-anaknya 10 dan juga nanti Benyamin juga. Ya. Apa yang dilakukan? Coba kita lihat. Wa rafa'a abawaihi. Dan dia Nabi Yusuf menaikkan, mengangkat ya, abawaihi, kedua orang tuanya, bapak ibunya, alal arsy, untuk duduk di atas kursi kebesaran singgasana. Wa kharru, lalu kemudian mereka semuanya, kharru, mereka semuanya, ini bentuk jamak ini, kharru, mereka sudah tersungkur. Lahu, nahunya kepada siapa ini? Pasti bukan kepada abawahi, karena kalau di sini abawahi dua, ya tentu kalau kepada abawahi berarti lahuma, ya. Tapi ini kharru lahu, mereka sampai tersungkur lahu kepadanya, kepada Yusuf, sujada sujud. Jadi kharru lahu sujada, dan terjemahnya juga begitu kalau kita lihat di sini, ya. Dan mereka semuanya merebahkan diri seraya bersujud kepada Yusuf. Nah, lihat ini, terjemahnya juga sama. Dan mereka semuanya merebahkan diri seraya bersujud kepada Yusuf, karena penafsiran secara bahasa ya lahu itu adalah Yusuf. Ya. Lahu ini adalah Yusuf. Sujada dalam keadaan sujud. Nah, kenapa bisa begitu? Karena di sini adalah pengakuan Yusuf, Nabi Yakub atas kenabian Yusuf. Seperti dalam ayat ini tadi. Ya. Jadi Allah pun bertanya kepada Nabi Yakub, wahai Nabi Yakub, nanti kalau kamu diteruskan oleh Rasul, walaupun Rasul itu adalah anakmu sendiri, yang Rasul itu musaddiqan lima ma'akum, meneruskan ajaran kamu, la tu'minun nabi wa la tansurna, apakah engkau benar-benar siap mengimaninya dan menolongnya? Qala, dia berkata, Allah berkata lagi, aqrartum, apakah kamu siap mengambil sumpah? Wa antum ala dzalikum, dan menjadikan itu sebagai pengikat antara kamu dan antara engkau dan kamu, antara aku dan kamu. Qalu, mereka semuanya nabi-nabi berkata, aqrarna, kami bersumpah, kami berikrar. Kemudian meneruskan, qala, berkata, fashhadu, maka persaksikanlah, fashhadu, bersaksikanlah, wa ana ma'akum minasyahidin. Fashhadu, qala, ini qalanya Allah berfirman. Jadi sini qala, di sini Allah juga, qala Allah, ya. Kalau di sini tadi adalah qalu, mereka, ya, ini mereka, an-nabiyyin di sini, ya, ini kum juga di sini. Nabiyyin, kum, lalu qalu, mereka berkata. Aqrarna, lalu kemudian Allah berfirman lagi, fashhadu, kalian bersaksilah, wa ana ma'akum, dan aku pun bersama kalian minasyahidin, termasuk orang bersaksi, kata Allah. Anaknya sini Allah. Jadi bersaksilah, aku pun bersama kalian adalah bersaksi. Nah, jadi jemaah sekalian, saya kira jelas berdasarkan ayat ini bahwa yang belakangan diimani oleh duluan. Sekarang kita lihat, duluan mana Nabi Isa dan Nabi Muhammad? Jawabannya duluan Nabi Isa, belakangan Nabi Muhammad di alam dunia, kan begitu Pak sekalian.
Di alam dunia ini kan duluan Nabi Isa daripada Nabi Muhammad. Di alam sana ya memang duluan Nabi Muhammad, makanya harus ikut kepada Nabi Muhammad. Jadi secara ruang waktu, secara alam materi, duluan Nabi Isa, ya, sedangkan Nabi Muhammad belakangan. Kalau di alam rohani kan terbalik, kita sudah terangkan dulu. Maka di alam materi ini yang belakangan harus bersujud kepada yang duluan, sujud kepada yang belakangan. Nah, jadi Nabi Isa harus mengimani Nabi Muhammad, kan begitu. Ini dari sisi mengimani dan menolongnya, kan begitu. Artinya kalau seandainya Nabi diutus pada saat Nabi Isa masih hidup, maka kemudian Nabi Isa harus menolong Nabi Muhammad. Ya. Nabi Isa harus menolong Nabi Muhammad. Itulah sebabnya Nabi Musa menolong agar orang beriman kepada Nabi Harun. Jadi Nabi Musa itu meminta orang-orang untuk beriman kepada Nabi Harun. Karena itu adalah konsekuensi daripada sumpah ini. Nah, sekarang Nabi Isa diangkat. Lalu kemudian Nabi Muhammad kita meninggal dunia dan diteruskan kenabiannya sampai kepada yang ke-12, Imam Mahdi. Lalu Imam Mahdi kemudian diangkat juga. Nah, nanti ketika datang di akhir zaman, Imam Mahdi turun dua-duanya. Berdasarkan ayat ini, siapakah yang menolong siapa? Saya kira Bapak sekalian sekarang gampang. Jadi Bapak sekalian mohon maaf ya tadi keluar, kita masuk lagi. Ya, suaranya nggak ada. Silakan Ustaz. Ya. Nah, jadi sekarang kita teruskan lagi. Jadi kita ulangi lagi tadi. Ternyata pertanyaan saya tadi tidak terdengar, hilang. Jadi kita ulangi lagi dari awal bahwa dari sisi alam dunia, alam ruang waktu, alam materi, Nabi Isa kan duluan daripada Nabi Muhammad. Ya. Dari alam, kalau di alam rohani Nabi Muhammad duluan daripada Nabi Isa, kita sudah terangkan. Tapi di alam dunia ini Nabi Isa duluan daripada Nabi Muhammad. Nabi Isa tahun ke-1 Masehi, sedangkan Nabi Muhammad tahun 570-an Masehi. Jadi bedanya hampir 600 tahun. Duluan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa diangkat. Kemudian Nabi Muhammad kenabiannya berlangsung sampai hari kiamat. Dan di hari akhir nantinya akan ada keturunannya yang menjadi penerus, pelanjut, representasi daripada Nabi Muhammad. Namanya juga Muhammad juga, namanya sama. Jadi, cuma dikasih gelar Al-Mahdi. Karena ditunggu Al-Muntazar. Karena dia adalah pemilik zaman akhir disebut dengan Sahibul Asri waz Zaman. Jadi akan ada Al-Mahdi Al-Muntazar, Sahibul Asri waz Zaman, yang merupakan representasi daripada Nabi Muhammad. Kemudian turun juga. Nah, ketika turun dua ini, satu adalah Nabi Isa, satunya adalah representasi dari Muhammad. Berdasarkan ayat ini, siapa menolong siapa? Siapa mengimani siapa? Nah, perhatikan tadi jemaah sekalian, pertanyaan Allah tadi di sini, ya. La tu'minunna, baru kemudian wala tansurunna. Ya. Yaitu ja'akum, datang kepada kalian. Datang kepada kalian, yaitu Nabi yang ada sebelumnya. Maka berdasarkan ayat ini, tentu Nabi Isa mengimani Nabi Muhammad. Tentu Nabi Isa mengimani Imam Mahdi. Kenapa? Karena Imam Mahdi adalah representasi perwakilan daripada Nabi Muhammad. Ya. Jadi Nabi Isa datang menolong dan membantu Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi di sana adalah perwakilan dari Muhammad. Kebetulan namanya juga Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazar. Ya. Dia adalah penutup waktu dan zaman, makanya sudah Sahibul Asri waz Zaman. Nah, jadi Nabi Isa pasti akan mengimaninya dan menolongnya berdasarkan pertanyaan ini. Karena Allah mengatakan, "Fasyhadu, bersaksilah kalian, wa namakum, aku pun bersama kalian minasyahidin, akan bersaksi." Nah, jadi berdasarkan ayat ini, tidak pernah ada di muka bumi ini keterputusan mata rantai kenabian. Tidak pernah ada fatrah namanya, tidak ada masa fatrah namanya. Jadi selalu akan ada pelanjut.
Coba kita lihat di dalam surat Al-Maidah, ya. Kita lihat di sini. Surat Al-Maidah ini ayat 19. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 19. Allah berfirman, "Ya ahlal kitab wa ahli kitab, qad ja'akum rasuluna." Sungguh telah datang kepada kalian rasul kami. Qad ja'akum, sungguh datang kepada kalian rasul kami. Jadi ini sungguh datang kepada kalian rasul kami. Yubayyinu, menjelaskan, lakum, kepada kalian, kepada kita manusia ini. Ala fatratin, berkenaan dengan fatra minar rasul. Ya. Jadi fatra itu terputusnya. Kan ada yang bertanya, berarti pernah terjadi keterputusan rasul dong? Ada suatu masa di mana rasul tidak ada masa kenabian. Ala fatratin minar rusul, tentang terputusnya keberlanjutan daripada rasul-rasul. Ya. Jadi qad ja'akum rasuluna, rasul datang untuk menjelaskan ini. Antakulu, karena kalian berkata, kan selama ini manusia berkata kan tidak ada nabi ya Allah, kan begitu. Antakulu, karena kalian berkata, maja'ana mim basyirin wala nadirin. Tidak datang lagi kepada Nabi Bashir, pemberi kabar gembira, wala nadir, dan tidak ada lagi pemberi peringatan. Apa kata Allah? Faqad ja'akum, maka sungguh ja'akum, telah datang kepada kalian, basyiru wa nadir. Jadi akan selalu ada basyiru wa nadir. Akan selalu ada. Jadi sampai Nabi Isa sampai kepada zaman Muhammad kita pasti ada basyiru wa nadir. Cuma persoalannya apakah diterima atau tidak, itu masalahnya. Dan Bashir wa Nadir, statusnya sebagai Bashir wa Nadir tidak tergantung pada penerimaan manusia. Mau manusia terima atau tidak, tetap Bashir wa Nadir. Seluruh manusia ingkar, kafir kepadanya, dia tetap Bashir wa Nadir. Jadi qad ja'akum Bashir wa Nadir, sungguh datang kepada Bashir wa Nadir. Artinya apa? Selalu ada orang pilihan Allah. Namanya Bashir wa Nadir itu dipilih oleh Allah. Ingat, dipilih oleh Allah, dipilih oleh manusia. Kalau dipilih oleh Allah berarti dipilih oleh nabi sebelumnya, nabinya kan tadi rasul tadi. Ya. Jadi rasul itu lalu kemudian memilih, mengangkat Bashir Nadir sebagai penerusnya. Jadi pengangkatan Nabi kepada Bashir Nadir sebagai penerusnya adalah pada hakikatnya pengangkatan oleh Allah SWT, karena perbuatan Nabi selalu tidak berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Jadi pengangkatan oleh Rasul atas Bashir Nadir pada hakikatnya adalah pengangkatan oleh Allah. Kita sudah lewati dulu surat Al-Baqarah ayat 246 yang berbicara tentang pengangkatan Talut oleh Nabi sebagai pemimpin yang ditolak oleh Bani Israel. Ya. Jadi inilah yang kita lihat. Jadi pengangkatan Bashir Nadir adalah wewenang, otoritas, domain daripada Rasul dan Allah, bukan manusia. Kalau manusia ya bukan Bashir wa Nadir dari Allah. Berarti dia adalah Bashir wa Nadir dari pemilihnya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi qad ja'akum Bashir wa Nadir, datang Bashir wa Nadir. Dan ini juga nantinya pada hakikatnya diakui oleh hati manusia, jiwa manusia sebetulnya. Ya, cuma ada keengganan untuk menerimanya karena kita pengaruh-pengaruh tertentu, kita menolaknya. Berdasarkan logika harusnya seperti itu. Sebagaimana Allah membuat menciptakan Nabi Adam, maka Allah juga bisa mengangkat nabi-nabi dan pelanjut-pelanjut nabi tersebut. Jadi itu adalah konsekuensi logis daripada pengakuan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat surat Al-Mulk dulu kita sudah lihat salah satu penyebabnya nanti orang masuk neraka adalah karena menolak Bashir wa Nadir ini. Ya. Kita lihat lagi surat kita lihat surat 67 dulu ya. Surat Al-Mulk 67. Ayatnya 9. Ini adalah kalau mereka berkata, qad ja'ana nazir nih. Ya. Kita ke atas dulu. Ya, kita ke ayat 8 dulu. Takadu tamayyazu minal ghaidi. Ini begitu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, belum masuk dalam neraka saja, mereka sudah hampir pingsan. Mereka sudah hampir hancur rasanya.
mendengarkan suara api neraka yang menggelegar, ya. Suara neraka itu bagaikan orang yang marah al-ghaid, ya. Takadu tamayyazu minal ghaidi, ya. Hampir-hampir saja mereka itu sudah hangus, hancur, baru mendengarkan suara amukannya neraka. Maka kemudian kullama, tiap kali, ulkia, setiap golongan, setiap orang, ulkia dilemparkan, fiha padanya, faujun, sekelompok. Jadi orang dimasukkan ke neraka itu berkelompok-kelompok, faujun ini. Faujun. Kullama ulkia fiha faujun, setiap kali satu kelompok dilemparkan masuk ke dalam neraka jahanam, sa'alahum khazanatuha, penjaga-penjaga neraka selalu bertanya kepada mereka yang akan masuk, yang akan dilontarkan ke sana. Sa'alahum khazanatuha, khazanah itu adalah penjaga-penjaganya neraka, bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak datang kepada kalian nadhir, pemberi peringatan? Kenapa nadhir? Karena ini menyangkut masalah neraka. Kalau surga ya basyir. Tadi kita katakan basyir wa nadhir. Karena ini neraka, nadhir. Alam ya'tikum nadhir, belum datang kepadamu nadhir, tidak datang kepadamu nadhir. Apa jawaban mereka? Qalu, mereka semua berkata, bala, benar wahai penjaga neraka. Qad ja'ana nadhir, sungguh telah datang kepada kami nadhir. Fakadzdzabana, tapi kami mendustakannya. Kami tidak mau menerimanya. Kami menerima nadhir yang kami pilih sendiri. Menurut kami nadhir itu bukan dari Tuhan, bukan dari Nabi, tapi urusan kami. Sehingga kami mendustakan yang asli. Qad ja'ana nadhir, sungguh datang kepada kami nadhir. Fakadzdzabana, tapi kami mendustakannya. Wa qulna, dan kami berkata kepada nazir yang Allah pilih itu, ma nazzalallahu min syai', Allah tidak lagi mengutus seseorang. Allah tidak menurunkan lagi nabi. Jadi setelah nabinya mati ya sudah selesai. Itu urusan nabi sudah selesai. Seterusnya urusan kami. Ya. Seterusnya adalah urusan kami, bukan urusan nabi lagi. Nabi pergi ya sudah. Nabi nggak akan mempersiapkan siapa-siapa. Nabi tidak milih siapa-siapa. Tentang pengganti nabi itu urusan kami manusia. Nah ini dia. Qulna, kami berfirman, ma nazzalallahu min syai', Allah tidak memilih siapa-siapa lagi. In antum illa fi dhalalin kabir. Kalian yang mengaku-ngaku ada pengganti nabi, ada nadhir setelah nabi pergi, kalian adalah orang yang tersesat dengan kesesatan yang besar. Coba. In antum illa fi dhalalin kabir. Nah, ini dijawab di ayat ini tadinya. Tidak begitu kata ayat ini. Tidak mungkin terjadi fatrah. Maka pembahasan ayat ini adalah ala fatratin. Berkenaan dengan fatrah tadinya itu. Ya. Tidak mungkin terjadi keterputusan. Tidak mungkin terjadi keterputusan. Tidak mungkin terjadi fatrah tadinya. Kenapa? Karena selalu akan ada nabi, cuma nabi yang datang belakangan, yang datang duluan selalu mengimani, membantu yang datang belakangan. Jadi, qala fashhadu wa namakum minasyahidin. Surat Al-Maidah tadi kita lihat, ini tadi fatrah tadi kita lihat di sini ya, ini tadi ayat pertama. Jadi di sini tidak mungkin terjadi masa fatrah tadi di sini. Ala fatrah ini. Pasti selalu ada basyirun wa nadhir, selalu ada begitu. Qad ja'akum, sungguh datang kepada kalian basyirun nadhir, wallahu ala kulli syai'in qadir, karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak mungkin terjadi keterputusan. Ayat berikutnya. Nah, kemudian orang-orang yang menolak pilihan dari Allah, basyir dan nadir dari Allah, disebut dengan fasik. Nah, ini bagus, ini ada perumpamaan dibikin. Jadi orang fasik itu bisa orang beragama juga. Orang mengikuti Nabi tersebut juga. Pengikutnya Nabi Musa juga sering disebut dengan fasik, padahal dia pengikut Nabi Musa. Nah, jadi ibaratnya seperti ini, ada perumpamaannya ini yang bikin ilustrasi. Kalau beriman itu seperti ini, subur, hijau. Sedangkan kalau fasik begini, tetap ada kelihatannya, tetapi ini sudah kering kerontang. Cuma bentuknya saja ada, tetapi hakikatnya mati. Nah, inilah dia nih. Kalau ini bentuknya ada dan hidup. Nah, gitulah kira-kira perumpamaan antara fasik dan tidak fasik. Jadi, kalau ini fasik, ini adalah orang benar, orang beriman. Ya, jadi ini bagus ilustrasi, makanya kita ambil di sini. Ya. Faman tawalla ba'da dzalik, siapa setelah penjelasan Allah itu bahwa selalu Nabi
yang terdahulu membantu, menolong dan mengimani Nabi yang datang belakangan, faulaika humul fasiqun. Siapa yang berpaling, siapa yang tawalla itu berpaling, tidak mau menerima konsep kontinuitas tadi, maka faulaika humul fasiqun, mereka itu adalah fasik. Nah, kita ketemu kata fasik di sini. Nah, fasik ini banyak berkaitan dengan penolakan kepada pengganti Nabi. Coba kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ya. Ini adalah surat Al-Maidah juga, ayat 25. Nanti 2 ayat di sini berturut-turut, 2 ada kata fasik di sini ya. Qala, berkatalah Musa ketika menyaksikan kaumnya, ini kan kita singkat. Nabi Musa ketika menyaksikan umat yang telah diselamatkan dari Mesir, sekarang sudah sampai di depan pintu gerbang Baitul Maqdis, tiba-tiba mereka semuanya membangkang, menjadi keras, dan tidak ada yang mengikuti Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka mengadulah Nabi Musa kepada Tuhannya, Rabb. Qala, berkatalah Musa, Rabbi, wahai Tuhanku, inilah amliku illa nafsi. Sungguhnya saya ini la amliku, tidak menguasai apa-apa dan siapa-siapa. Illa, kecuali nafsi wa akhi, kecuali hanya diriku dan saudaraku. Jadi saya tidak memiliki kekuasaan kecuali pada diriku dan saudaraku. Maksudnya tidak ada yang mengikuti saya, Tuhan. Mereka tadi mengikuti saya hanya karena mereka mau selamat dari Fir'aun. Mereka mengikuti saya bukan karena ingin selamat dari azabmu nanti di akhirat. Mereka mengikuti aku karena mereka mau selamat dari azabnya Fir'aun. Sekarang giliran saya meminta mereka untuk masuk ke negeri Baitul Maqdis itu dengan sujud dan menghormati penduduk aslinya, mereka semuanya menolak. Berkatalah Nabi Musa, Rabbi, inilah amliku illa nafsi. Tidak ada yang masuk dalam wilayah kekuasaan saya kecuali hanya diriku dan saudaraku. Mereka semuanya ingkar. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Ya Allah, maka pisahkanlah kami dan mereka kaum yang fasik. Jadi siapa fasik di sini? Pengikut Nabi Musa, artinya secara zahir beriman, tetapi ketika menyangkut masalah kepemimpinan selanjutnya mereka menolak. Karena sebetulnya mereka menolak dari Nabi Musa bukan mujizat Nabi Musa, tetapi Nabi Musa memilih saudaranya, akhi, saudaranya. Yang mereka tolak sebetulnya adalah di sini adalah Harun. Karena Nabi Musa diam-diam di depan mereka, menurut mereka mempersiapkan saudara kandungnya, akhi, saudaranya, yaitu Harun. Ya. Sedangkan mereka tidak. Kalau Nabi Musa dilanjutkan oleh Harun, saudaranya, terus kapan kita dapat dilar? Kira-kira gitulah. Kata Samiri, maka nanti kemudian diambil alih oleh Samiri. Ya, fafraq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, pisahkanlah kami dengan orang-orang yang fasik itu. Nah, ini juga bisa kita baca di dalam surat As-Saff. Coba kita buka surat As-Saff di sini. Ya. Surat yang ke-61. Ya. Surat 61. Surat Saff. Ayatnya 5. Ayat 5. Wa idh qala Musa, ada ingatlah tatkala Musa berkata, Nabi Musa berkata, liqaumi, kepada kaumnya tadi. Ya qaumi, wahai kaumku, lima tu'zunani, kenapa kalian menyakiti hatiku? Kenapa menyakiti hati? Karena tidak mau masuk ke Baitul Maqdis dan tidak mau menerima Harun sebagai penggantinya nanti. Wa qad ta'lamuna, sementara kalian kan tahu, anni, bahwa aku ini Rasulullah ilaikum, Rasul Allah yang diutus untuk kalian, menyelamatkan kalian. Falamma zagu, tatkala mereka berpaling, mereka pengikutnya Musa berpaling, adagallahu qulubahum, Allah pun memalingkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Fasik lagi di sini. Siapa fasik di sini? Ya mereka yang menolak pilihan Nabi Musa. Mereka ingin jalan sendiri. Bagi mereka, Nabi Musa cukup sebagai Nabi, setelah itu urusan kami. Setelah nanti Nabi Musa pergi, bukan urusan Nabi Musa lagi memilih penggantinya, itu urusan kami. Maka mereka menolak Samiri, dan mereka menolak Harun, dan menerima Samiri. Makanya sudah dengan falam mazabu, hati mereka berpaling daripada pilihan Nabi Musa.
Za'azaga Allah. Pada saat itu ya Allah membuat hati mereka berpaling dan mereka menjadi fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Jadi kefasikan selalu berkaitan dengan itu jemaah sekalian. Jadi bentuknya ada seperti tadi gambar yang kita lihat ilustrasinya, tetapi sudah mati sebetulnya. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang yang fasik. Ini adalah alam semesta. Ini adalah universe. Jadi Bapak Ibu lihat ini adalah planet ini sama dengan bumi kita juga berputar terus-menerus pada sumbunya sambil mengitari matahari. Kalau dia adalah keluarga matahari. Kalau dia matahari sendiri, dia berputar pada sumbunya saja. Nah, jadi jemaah sekalian terbagian terus-menerus terjadi seperti ini. Bergerak tanpa henti, konstan. Ya. Seluruh alam semesta yang mengkilap-kilap itu juga seperti itu. Ya. Apa kata Allah? Afa ghaira dinillah. Kalau alam semesta saja seperti itu, afa ghaira dinillah. Kenapa? Apakah selain agama Allah? Afa ghaira dinillah. Apakah selain dinullah? Ingat, kenapa disebut agama Allah? Karena Allah memilihkan untuk kita. Apa arti memilihkan untuk kita? Memilih Rasulnya, memilih kitab sucinya, dan memilih pengganti Rasulnya. Selama itu adalah masih domain Allah, dinullah namanya. Tapi kalau sudah bukan domain Allah, bukan otoritas Allah lagi yang bekerja di sana, berarti bukan agama Allah. Nah, agama Allah itu apa? Dinul haq. Jadi tempat lain disebutkan dinul haq. Ya. Seperti yang disampaikan juga Pak Jamal di sini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida, atau walau karihal kafirun. Itu ada di dalam surat Al-Fat, ada juga di dalam surat As-Saf tadinya. Ada juga di dalam surat At-Taubah. Jadi, apakah selain agama Allah ya babun yang mereka cari? Kenapa? Begitu memilih bukan pilihan Allah, berarti selain Allah mereka cari. Zahirnya masih seperti tadi, pohon kayu masih ada, wajahnya masih ada, tapi sudah kering. Kenapa? Karena tidak ada lagi pasokan dari bumi. Tidak menerima lagi pasokan dari bumi. Tidak lagi menerima air dari bumi. Tidak lagi menerima air dari langit kalau masalah kenabian. Afaghaira dinillah ya babun. Walahu, sementara kepada yang satu itulah, kepada Allah inilah. Jadi lahunya di sini adalah kepada ini Allah. Jadi Allah lah yang punya otoritas. Kenapa? Allah lah yang menciptakan alam semesta. Walahu, dan kepada dialah, kepada Allah lah, aslama, berserah diri. Nah, dari sini kata aslama, muslim, orang yang berserah diri. Aslam itu artinya berserah diri apa? Seperti tadi planet kita lihat terus-menerus berputar. Tidak pernah membangkang. Itu aslama, berserah diri. Jadi tidak ada hawa nafsunya, tidak ada egonya, tidak ada kehendak pribadinya masuk di sana. Walahu, dan kepada dia yang saat itulah aslama, berserah diri. Man fis samawati wal ard. Siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Man fis samawati wal ard. Di sini Allah menggunakan kata man, bukan ma. Terkadang juga ma fis samawati, tapi di sini man, lebih kepada orang. Ya, orang yang ada di langit dan di bumi. Kenapa ada orang di langit? Ya, karena kita tahu orang sudah meninggal dunia juga mengikuti hukum Allah di sana, di alam sana. Nabi-nabi juga ataukah orang terburu jalan Allah tidak mati. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat, masih tetap hidup. Ya. Nabi Isa, Nabi Khidir kan tidak ada di bumi kelihatannya, tetapi masih hidup. Ya. Imam Mahdi tadinya masih ada. Jadi walahu aslama, kepada yang satu itulah, kepada Allah itulah aslama, berserah dirinya, man fis samawati wal ard. Siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Seharusnya tau'an wa karha, dengan suka atau terpaksa. Artinya apa? Kita boleh menolak kehendak Allah di muka bumi ini, seperti menolak untuk salat, menolak untuk puasa, menolak untuk memilih pemimpin yang dipilihnya, nabi yang dipilihnya, tetapi kita tidak bisa memilih untuk tidak mati. Kita tidak bisa memilih untuk tidak tambah tua. Kita tidak bisa memilih untuk pada akhirnya akan kembali kepadanya. Wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya lah jua kita akan dikembalikan. Ya. Kepada jualah kita dikembalikan, kepadanya jualah kita dikembalikan. Jadi inilah jemaah sekalian, afaghaira dinillah ya bukun. Apakah selain agama Allah mereka cari? Nanti ini ada kan ayat 82 ini dipertegas kembali di ayat 85. 85 nanti ini kan terkenal. Ya.
Wa may yabtaghi ghairal islami dina, kan begitu nanti di sana. Ya. Jadi nanti di ayat 85 itu yang terkenal, yang biasa masuk di pelajaran sekolah kita. Ya, kita lihat dulu ayat 93. Ini adalah kitab-kitab suci sebelumnya. Ini adalah gulungan kitab Tanakh atau Taurat. Ya. Taurat, Zabur, ini adalah dibaca oleh orang-orang Yahudi. Ya. Qul, katakanlah Muhammad, amanna billah. Kami orang beriman, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kami orang yang percaya kepada Tuhan yang Esa. Ya, ini nanti sini muslimun ini. Kami ini amanna. Jadi namanya muslim itu adalah amanna. Kami beriman billah kepada Allah. Wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Apa yang diturunkan kepada kami bukan hanya kitab suci, tapi juga pasangan kitab suci. Pilihan Musa kepada Harun adalah juga diturunkan dari Allah. Jadi pilihan Musa kepada Harun adalah pilihan Allah. Pilihan Nabi Uzair atas Talut itu juga adalah pilihan Allah. Kenapa? Karena Nabi Uzair itu adalah Nabi Allah. Maka ketika dia memilih seorang pemimpin yang namanya Talut, maka pada dasarnya Talut adalah pilihan Allah. Ya. Kita sudah bahas dulu surat Al-Baqarah. Jadi amanna billahi wa ma unzil alaina. Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzil ala Ibrahim, dan kami juga mengimani apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Kita tahu ada suhufi Lula, suhufi Ibrahimah. Wa Ismail, yang diturunkan kepada Nabi Ismail. Wa Ishaqa, yang diturunkan kepada Nabi Ishaq. Wa Yaquba, kepada Nabi Yaqub. Wal Asbat, dan Asbat. Kita sudah terangkan dulu Asbat waktu bahas surat Al-Baqarah. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa. Kalau ini tadi ini bersambung-sambung ke bawah ini. Ibrahim punya anak Ishak. Ishak punya anak, Ibrahim punya anak Ismail. Ibrahim punya anak lagi yang kedua Ishak. Jadi Ishak yang kedua ini berdasarkan urutan ini. Ibrahim punya anak pertama Ismail. Ibrahim lagi punya anak pertama Ishak. Ishak punya anak Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub nanti punya anak Nabi Yusuf dan seterusnya. Nah, keturunan-keturunan Ibrahim disebut Al-Asbat. Ya. Keturunan suci Nabi Ibrahim namanya Al-Asbat. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wa Isa, dan Nabi Isa. Wa nabiyyuna mir rabbihim, dan nabi-nabi yang tidak disebutkan di sini, tapi ingat mir rabbihim, harus dari Tuhan, bukan dari manusia. Mir rabbihim. Jadi harus camkan di sini mir rabbihim. Ya. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan di antara satupun di antara mereka. Minhum, di antara mereka. Artinya nabi-nabi itu sama-sama manusia seperti kita, manusia biologis, tetapi dipilih oleh Allah sehingga tidak ada kesalahannya. Dia terjaga maksum. Ya, jadi bukan manusia biasa dalam pengertian bisa lupa. Manusia biasa iya, tetapi dalam pengertian tubuhnya seperti kita juga, berdarah juga, makan minum juga. Tapi dalam pengertian jiwanya beda dengan kita, karena dia dipilih karena jiwanya suci. Jadi wa nahnu lahu muslim, dan kami ini hanya kepada dia yang satu itulah kami berserah diri lahu. Punya adalah kepada Allah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepada dia yang tunggal itu berserah diri. Jadi ini adalah pernyataan yang tepat. Kita semuanya berserah diri kepada Allah, pada yang satu. Apa namanya berserah diri? Ya, kalau berkaitan dengan agama Allah, ya otoritasnya Allah, domainnya Allah, jangan ada kehendak kita masuk. Kecuali kalau itu berkenaan dengan wilayah kita. Misalnya kita mau bikin rumah di mana, itu tergantung kita. Allah berikan otoritas. Saya hanya berikan kamu bumi, silakan. Ada akal pikiran, ada pohon kayu, ada batu-batu, silakan. Mau bikin rumah dari kayu, silakan. Mau bikin rumah dari batu, silakan juga. Mau tinggal di pusat kota, silakan. Mau tinggal di pinggir kota, silakan. Mau tinggal di daerah, pedesaan, silakan, kata Tuhan. Itu memang otoritas kita. Mau jadi dokter, silakan. Mau jadi tentara, askar, silakan. Mau jadi polisi, silakan. Mau jadi pegawai negeri, silakan. Mau jadi pedagang, silakan. Mau jadi penggembala, silakan. Mau jadi nelayan, silakan, kata Tuhan. Selama itu halal, kata Tuhan, silakan. Itu otoritas kita. Tapi kalau berkaitan dengan agama, tidak boleh seperti itu. Otoritas Tuhan yang berlaku di sana. Ya. Nah, jadi Al-Quran mengatakan, wa nahnu lahu muslimun.
Kami siapa di atas ini semuanya? Kan kulnya ini kan Nabi tadi, katakanlah Muhammad. Nah, ketika dikatakan kul, maka nahnu di sini artinya apa? Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Jadi nabi dan sistem kenabian adalah berserah diri kepada yang satu. Maka tidak mungkin wewenang itu diberikan kepada kita manusia. Karena begitu diberikan kepada kita manusia, ya lihatlah kasus seperti Palestina menjadi terbantai seperti itu. Kenapa? Karena umat Islam sudah menolak otoritas langit. Ketika umat Islam menolak otoritas langit, apa yang terjadi jemaah sekalian? Yang terjadi adalah otoritas bumi yang berkuasa, dan ketika otoritas bumi yang berkuasa tidak punya cinta dan kasih sayang. Lihatlah seperti kasus itu. Kalau kau bicara cinta dan kasih sayang, itu hanya topeng belaka saja. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami ini kepadanya adalah muslimun, berserah diri. Ayat terakhir yang tidak tadi kita bicarakan. Jadi agama Islam itu sekarang diwakili, partnernya adalah Al-Quran. Jadi kalau kita mau lihat sekarang, seperti apa itu Islam? Ya bacalah Al-Quran, bukan yang lain. Ya, hadis-hadis tidak setara dengan Al-Quran, ingat. Hadis itu tidak setara Al-Quran. Kalau hadis setara Al-Quran, berarti hadis kitab suci juga. Berarti kita harus mengatakan kitab suci Bukhari, kitab suci Muslim. Ya tentu tidak boleh. Ya, hadis-hadis itu adalah penjelasan-penjelasan berkenaan dengan amalan Nabi terhadap Al-Quran. Nah, itu dia. Dan ditulis jauh setelah Nabi wafat, sehingga kemudian punya celah untuk terjadi kesalahan, miskonsepsi, bahkan bisa mengalami disorientasi. Maka dikatakan oleh para ulama, Al-Quran itu adalah Islam itu sendiri. Laisal Islama bidunil Qur'ani. Laisal Islama, bukanlah Islam namanya, bidunil Quran, kalau tidak sejalan dengan Al-Quran. Atau tanpa Al-Quran. Jadi Islam ya Al-Quran. Jadi kalau mau melihat hakikatnya Islam, ya Al-Quran. Kalau melihat Allah, ya Al-Quran dan pasangan Al-Quran. Kalau melihat pasangan Al-Quran, lihat Al-Quran. Jadi kalau kita lihat mana pasangan Al-Quran, ya lihat Al-Quran. Ya. Jadi Islam adalah Al-Quran. Nah, problem sekarang adalah karena umat Islam tiba-tiba tidak bisa membedakan mana Al-Quran, mana bukan Al-Quran. Pertanyaan sering saya katakan, Pak Ustadz, sering saya dengan kalau saya ceramah, Pak Ustadz, dalam Islam itu dilarang orang membuat patung di rumah. Saya bilang, di mana larangannya di dalam Al-Quran? Enggak ada dalam Al-Quran. Yang ada dilarang menyembah, gitu. Kalau dilarang membuat patung, ya dilarang bikin pesawat. Karena pesawat itu patung burung raksasa yang dikasih mesin terbang. Ya. Mobil kereta itu adalah patung kura-kura yang dikasih mesin sehingga berjalan kayak kura-kura. Yang namanya kereta api itu adalah patung ular yang dikasih mesin sehingga bisa berjalan kayak ular. Nah, jadi cuma sekesar baik patung-patung semuanya. Ya. Nah, jadi dengan demikian, kok tiba-tiba dikatakan dalam Al-Quran, Ustadz, mama saya bertanya, saya ini kan orang di sekitar saya Nasrani, gimana dengan saya? Kan Al-Quran kan melarang kita mengucapkan Natal. Nah, ini salah lagi. Di mana di dalam Al-Quran larang mengucapkan Natal? Coba tunjukkan ayatnya. Kan tidak ada. Kalau di dalam Al-Quran bisa ditunjukkan, dilarang makan babi, dilarang makan bangkai, dilarang makan hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, itu ada dalam Al-Quran. Dilarang berjudi, dilarang minum arak, itu ada di dalam Al-Quran. Dilarang mengucapkan Natal, mana di dalam Al-Quran. Tapi seperti itulah. Seakan-akan semua yang dibicarakan oleh para ulama atau di masjid itu adalah Al-Quran. Padahal untuk mengerti Al-Quran gampang, baca seperti Bapak kita membaca. Jadi kalau kita baca Al-Quran, disimak satu persatu. Coba lihat, ada nggak di sana? Ya. Kalau tidak ada, ya bukanlah Islam. Kalau bukan dari Al-Quran, bisa diperdebatkan. Ya. Kalau bukan dari Al-Quran, hanya dua kemungkinan, persepsi ataukah perluasan daripada Al-Quran. Ekstensi namanya. Seperti sholat. Hadis-hadis tentang sholat itu harus ada. Karena dalam Al-Quran tidak diterangkan berapa rakaat salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh tidak disebutkan. Maka kita butuh hadis untuk itu, ekstensi. Ya. Nah sekarang ayat terakhir, 85. Ini adalah pernyataan yang bersifat umum. Waman, siapa saja. Ya, di sini artikan barang siapa, kita artikan siapa saja. Dan siapa saja, ia betawi yang mencari. Ghairal Islam,
selain daripada Islam, berarti selain daripada Al-Quran. Dinan sebagai agama. Karena Islam sebagai agama dalam pengertian Al-Quran adalah dinullah, adalah dinul haq. Tadi di atas adalah dinul haq. Maaf, dinullah tadi. Kalau di dalam surat yang lain, surat As-Saff tadi misalnya, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dinul haq. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan, siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falan, lan sekali-sekali tidak. Ya, ini kita kasih warna merah karena ini penting. Lan, sekali-sekali tidak. Fala yuqbal, sekali-sekali tidak akan diterima. Yuqbal itu diterima. Kalau diterima namanya dikabul, kabulkan. La yuqbal, tidak akan dikabulkan, tidak akan diterima minhu daripadanya. Jadi tidak akan diterima daripadanya. Jadi kalau ada agama selain daripada Islam, maka fala yuqbala minhu. Selain Islam di sini ingat Mas kalian, bukan nama agama tetapi sifat tadi. Bukan maksudnya seperti pengakuan kita saya Islam. Wa huwa, dan dia fil akhirati, di akhirat minal khasirin. Dan dia di akhirat fil akhirati minal khasirin, ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk golongan orang yang merugi. Kan berarti termasuk yang disebut dalam wal asri, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ya, karena dikatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Ingat, hak wa tawasaw bis sabr. Jadi siapa yang mencari selain daripada Islam seperti ini, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian serbagi, itulah sebabnya Islam kita ini sangat penting. Ingat jemaah sekalian, siapapun yang kita temani menikah, apapun agama yang kita anut, kita pasti akan mati. Kenapa kita bicara menikah? Karena banyak orang memilih nggak apa-apa menggadaikan Islamnya, yang penting kawin dengan orang kaya, orang berduit, orang yang hebat. Ya lupa bahwa kehebatan manusia tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehebatan Allah. Ya. Manusia kelihatannya perlente perampilannya, tetapi hina di mata Allah. Lihatlah, kita lihat kasus di Palestina. Betapa banyak orang yang kelihatannya tinggal di negara maju, pemimpin, pakai dasi, pakai jas, parfum yang paling mahal, tetapi hatinya luar biasa busuknya dengan membiarkan Israel membunuh sekarang sudah 20.000 orang Palestina. Dan dari 20.000 itu 8.000 diantaranya anak-anak, luar biasa. 5.000 diantaranya adalah perempuan, luar biasa. Jadi inilah yang terjadi jemaah sekalian. Kelihatannya perlente, ya, bicara cas-cis-cus, tetapi ternyata hatinya luar biasa jahatnya. Ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia termasuk di akhirat, termasuk orang yang khasirin, orang yang merugi, kata ayat ini. Nah, sekarang Bapak sekalian tinggal pilih, mau untung di dunia atau rugi di akhirat, ya. Atau rugi di akhirat atau untung di akhirat, tapi kelihatannya orang rugi di dunia. Karena kelihatan rugi belum tentu rugi, kelihatan rugi. Misalnya kita dilihatnya biasa-biasa saja, disangkanya rugi padahal belum tentu rugi. Orang biasa-biasa saja belum tentu isi hatinya biasa-biasa saja, ya. Nabi itu sederhana, tawadu, humble, tapi jiwanya itu adalah seluas langit dan bumi, ya. Ada orang yang kelihatannya luar biasa, tapi jiwanya lebih sempit daripada jarum, lubang jarum. Ya. Jadi jiwa sekalian berbahagia, maka kita tinggal memilih. Mau untung di dunia, rugi di akhirat, atau rugi di akhirat, atau keuntung di akhirat, dan di dunia kelihatan dipandang orang rugi. Ya, kalau kita seakan-akan Islam sekarang dianggap seakan-akan apa itu Islam, rendahan kan gitu. Coba apalagi dibuat image demikian rupa, nama Islam itu teroris. Ya. Orang Islam juga berpendapat seperti itu, padahal terorisme itu dibuat oleh mereka untuk dibuat stigmatisasi. Jadi stigmatisasi dibuat oleh mereka sendiri. Jadi orangnya dibuat, diciptakan, terorisme dibuat, diciptakan oleh kelompok-kelompok mereka pelihara. Ini ada kerja-kerja undercover namanya. Lalu kemudian disebut itu teroris. Sekarang teroris piaraan seperti itu mana sekarang muncul ketika Palestina digempur? Nggak ada. Dulu waktu mereka ingin mengacau Syria dan Irak, di masjid-masjid ada pengajian-pengajian. Mari kita membantu saudara kita di Suriah. Di sana orang Syiah membantu orang Sunni, luar biasa. Itu masjid-masjid, termasuk masjid dekat rumah saya yang besar itu.
di kota satu bikin pengajian yang besar untuk merekrut orang ke sana luar biasa. Dan dari Indonesia banyak. Tapi sekarang mana? Nggak ada. Kenapa? Ya karena yang melakukan kejahatan itu adalah majikan mereka. Ya. Mana mereka sekarang mau masuk ke Israel, membantu Gaza? Nggak ada. Pada mereka dulu datang dari berbagai negara, masuk ke Suriah, masuk ke Afghanistan melawan Uni Soviet, masuk ke ke Libya, dan seterusnya. Tapi sekarang mana mereka? Kan masih ada mereka di sekitar Irak, sebagian ISIS. Masih ada sekitar Syria. Ujung-ujungnya apa yang terjadi setelah mereka datang ke Irak? Amerika datang kembali menguasai minyaknya Irak. Tadinya Irak sudah keluar. Ya. Begitu ya Suriah yang tadinya tidak mau diatur, sekarang masuk lagi mereka ke sana. Menguasai minyaknya Suriah di Hasaka itu. Ya, yang ke arah Turki. Luar biasa Jemaah sekalian berbahagia. Dan ini umat Islam tertipu dengan ini semuanya. Padahal sebetulnya itulah kerja-kerja mereka. Jadi kalau mau lihat Islam yang sungguhnya, lihatlah seperti di Palestina sekarang. Apakah Hamas itu teroris kasar perasa seperti itu? Sama sekali tidak. Ya. Apakah Islam sungguhnya seperti tidak? Lihatlah misalnya Hizbullah di Lebanon tidak pernah menyerang sasaran sipil, selalu sasaran militer. Ya. Apa sebabnya? Ya karena dilarang dalam agama kita. Nah inilah jemaah sekalian berbahagia. Jadi Islam itu apa? Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran, bukan. Kenapa kita pertegas ini? Karena ada seakan-akan Islam yang disusupkan masuk ke tengah-tengah umat kita, seakan-akan Islamnya sangat hebat, hafal Al-Quran, tetapi dia diam kalau berbicara tentang Gaza. Ya. Dia diam kalau berbicara tentang mengecam Israel. Dia diam kalau sudah berbicara tentang perlawanan terhadap hegemoni global. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mudah-mudahan Al-Quran bisa mencerahkan kita semuanya, terutama jemaah sekalian, hidup kita cuma sementara saja. Hidup kita cuma sesaat. Cepat atau lambat kita akan meninggalkannya, dan benar-benar sikap kita yang salah di dunia akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Ada Bapak sekalian yang mau bertanya? Mungkin di chat room dulu, Ustaz. Ya, chat room dulu. Kalau tidak ada juga bagus ya, karena udah cukup kita jelas, chat Ustaz. dulu. Ini apa namanya? Hostnya juga keluar ini ternyata. Iya, keluar. Ada 2 pertanyaan. Baik, kita ke chat dulu. Ini Pak Burhan. Tadi yang pertama dari Bu Harni. Dari Bu Harni dulu. Mohon pencerahannya saat Nabi Yakub masih menjadi apa nih? Jadi nabi, tetapi Nabi Yusuf sudah diangkat sebagai nabi sebelum Nabi Yakub meninggal. Bahkan Nabi Yakub bersujud kepada Nabi Yusuf, tetapi tetap berbeda dengan pengangkatan para imam. Setelah imam sebelumnya meninggal, kenapa sudah berbeda? Sama saja sih sebetulnya. Jadi pengangkatan itu artinya, karena kan pada saat itu Nabi Yakub sudah seperti sudah siap akan meninggal dunia. Jadi sama saja. Sama kasusnya dengan kasus kasus Ghadir Qum. Nabi itu kan sudah tahu. Jadi Nabi mengangkat tangannya. Jadi Nabi mengangkat ayat. Nabi yang mengangkat. Kan seakan-akan di situ Ali diperlakukan sedemikian rupa, diangkat, dipanggil ke atas itu. Nah seperti itulah. Nah jadi itu sama saja, prosedurnya sama. Baik. Kemudian berikutnya dari Pak Burhan. Sepengetahuan saya, seluruh Nabi dimatikan kecuali Nabi Isa alaihissalam yang diwafatkan. Ada lagi satu Nabi Khidir juga. Ya. Dan Nabi Isa alaihissalam kelak akan diturunkan untuk bersama sholat bermakmumkan. Betul, kalian benar ya. Apakah hikmah di sebalik diwafatkan ini yang nanti akan dikembalikan sekali lagi ke dunia ini? Apakah fungsi Nabi Isa ketika? Karena gini jemaah sekalian, ini umat manusia ini kan tidak mungkin Allah biarkan tersesat. Dan penganut manusia ini mayoritasnya penganut 2 agama, Nasrani dan Islam. Ya, kalau kita lihat di dunia ini Nasrani dan Islam. Dan terus terang kalau Nasrani ini sudah ikut kepada Nabi Isa, boleh dikata semua ikut. Karena kita tahu bahwa kepemimpinan sekarang agama Nasrani di dunia kan tidak bisa dipungkiri.
Ya, negara-negara maju kan kebanyakan beragama Nasrani. Ya, beragama maju Amerika, Inggris, ini agama Nasrani semuanya. Ya, jadi ini tidak bisa kita pungkiri. Jadi dengan demikian Allah harus mengingatkan kepada mereka. Maka ketika di akhir zaman ini nantinya Nabi Imam Mahdi datang, sekaligus Nabi Isa juga datang untuk apa? Untuk menjelaskan kepada umat Nasrani bahwa dia harus ikut kepada ini, sehingga kemudian berbondong-bondong mereka ikut kepada Imam Mahdi seperti itu. Jadi atas difasilitasi oleh Nabi Isa, ya. Karena mereka kan mengimani Nabi Isa. Mungkin ada bertanya, gimana nanti orang Nasrani tahu kalau itu Nabi Isa beneran? Kok Nabi Isa kok bisa ikut kepada penggantinya Nabi Muhammad? Ya, itulah sebabnya satu-satunya nabi yang yang mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati itu adalah Nabi Isa. Jadi mukjizatnya Nabi Isa itu kan menghidupkan orang mati. Nah, ketika nanti dia datang untuk membuktikan kalau dia Nabi Isa kan gampang. Ambil saja satu orang mati baru kemudian dihidupkan, udah. Apalagi sekarang semua kita bisa mengikutinya secara real time. Secara real time, maksudnya pada waktu yang sama di seluruh dunia. Semua bisa kita ikuti di handphone kita masing-masing. Ya, ini yang terjadi. Dan itu yang menyebabkan sekarang Israel tidak bisa lagi membuat kebohongan-kebohongan. Kenapa? Karena langsung terjawab oleh lapangan di Gaza. Hamas membuat juga video dan disebarkan ke seluruh dunia. Ya, dan kemudian dulu itu yang namanya alat komunikasi komunikasi kan cuma milik mereka saja. Mainstream global namanya. Televisi-televisi, radio-radio yang dikontrol mereka, dikontrol oleh AFP misalnya, Reuters dan sebagainya, seluruh dunia. Sehingga ketika dibungkam satu, semuanya tidak akan menyampaikan fakta. Semua yang disampaikan Israel adalah kebohongan belaka saja, mendiskreditkan orang lain. Ya, mereka mengatakan Jerman itu Nazi, mereka juga Nazi juga. Ya, membunuh orang-orang tidak seras dengannya. Tapi sekarang dengan adanya alternatif selain daripada Facebook, selain daripada YouTube, ada Telegram. Nah, maka Telegram ini bisa dipakai oleh Al-Qassam, oleh Hamas untuk menyampaikan informasi-informasinya, gitu. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu lihat ya, informasi-informasi Al-Qassam atau ke Hamas atau ke Al-Muqawamah itu kebanyakan dari Telegram. Karena Telegram itu bukan milik mereka. Ya, seperti itu. Jadi Telegram ini yang menyampaikan itu. Kebetulan Telegram itu bukan WhatsApp, bukan Facebook, bukan Instagram, bukan YouTube, itu bukan grupnya mereka itu. Maka bisa keluar dari sana. Televisi juga. Ada televisi sekarang yang cukup vokal namanya Al-Mayadin misalnya. Nah, gitu-gitu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi sudah mulai terdiversifikasi, sudah mulai menyebar ke berbagai tempat. Apalagi nanti ke depan orang menggunakan sistem blockchain, itu lebih parah lagi. Jadi dengan demikian pengetahuan inilah, teknologi inilah sangat membantu kita untuk menyampaikan fakta. Makanya berkali-kali kita sampaikan di sini, perlunya umat Islam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan hanya menggantungkan diri pada doa-doa saja. Doa penting, tapi itu adalah asbab langit namanya. Kita tetap melakukan asbab bumi. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kata Pak Burhan, semua tahun saya seluruh nabi dimatikan kecuali Nabi Isa yang diwafatkan. Dan Nabi Isa kelak akan diturunkan untuk bersama sholat. Ya benar. Apakah hikmah di sebalik diwafatkan ini yang nanti akan dikembalikan? Itu tadi kita sudah bahas ya. Bahwa nanti dia akan datang untuk menunjukkan kepada dunia bahwa inilah pemimpin dunia, inilah khalifatullah fil ardi, begitu sebetulnya. Karena kan di akhir zaman nanti harus terjadi penyeragaman seluruh dunia. Negara-negara tetap ada, ya, tapi tidak lagi dipimpin oleh PBB seperti sekarang. PBB sekarang kan dipimpin oleh cuma 5 negara. Amerika, Inggris, Prancis, Cina, dan Rusia pemegang veto. Kalau salah satu mereka tidak setuju, veto namanya. Tidak bisa berjalan itu resolusi. Nah, ketika misalnya, dan kita lihat ke depan pasti PBB juga akan mengalami reposisi namanya, akan mengalami perubahan adaptasi. Karena dianggap sangat tidak adil sebetulnya. Apalagi kasusnya Amerika sekarang yang memveto resolusi PBB yang ingin membuat gencatan senjata perang Gaza, itu membuat orang melihat ini adalah ketidakadilan. Jelas-jelas
seperti Spanyol itu bersuara dengan lantang. Kenapa? Karena ya manusia bagaimanapun juga tetap punya kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai itulah. Jadi nanti akan datang untuk mengajak seluruh manusia beriman kepada yang satu. Itu kejelasan. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri sampai di sini. Doa Walafu Ustaz. minkum subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala kekurangan dan kehilapan mohon dimaafkan. Yang benar dari Allah, dari Al-Quran, yang salah dari pribadi Al-Fatih sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cengayu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Syukran Ustaz.